Oke, kembali lagi dengan Kapasitor Touch. Nah, di video kali ini saya akan buatkan tutorial bagaimana cara membuat project IoT dengan sensor ZMPT101B ya. Nah, ini untuk sensornya, jadi ini adalah sensor untuk membaca tegangan ya, tegangan AC. Nah, di sini untuk sensornya seperti ini, di mana sudah saya hubungkan dengan MCB, di mana MCB-nya ini langsung terkoneksi dengan stop kontak ya. Nah, jadi untuk sistem cara kerja dari alat ini, dia untuk mendeteksi apakah ada tegangan yang melewati dari sensornya. Ya, terus kemudian oleh ESP32 dibaca, dirubah menjadi nilai tegangan dan ditampilkan di LCD 16x2 I2C dan di monitoring lewat blink juga ya. Nah, jadi kita bisa tahu statusnya dari MCB-nya oke atau ngetrip ya. Jadi kalau ini saya beri contoh, kalau misalkan MCB-nya ini saya tripkan ya. Nah, nanti di sini akan muncul MCB trip cek ya. Dan status dari blinknya juga dia muncul kalau MCB-nya dia lagi ngetrip ya. Jadi tidak ada tegangan yang terbaca oleh sensor arusnya ini ya. Nah, jadi seperti itu untuk prinsip kerjanya. Tapi kalau misalkan dari awal ini dia ngetrip ya, ini saya restart ESP32-nya lebih dulu. Nah, jadi kalau misalkan dari awal saat pertama kali ESP32 dinyalakan, dia akan muncul tampilannya seperti ini, koneksi MCB off ya. Tapi terus kemudian kalau misalkan ini saya nyalakan dari MCB-nya, nah tegangannya dia langsung muncul nilainya ya. Nah, di sini pun juga sama, di blinknya pun dia juga akan menampilkan voltage dan status dari MCB-nya ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi fungsi dari sensor ZMPT101B ini dia adalah membaca tegangan AC. Dan di sini pun juga ada trimmer ya. Trimmernya ini fungsinya untuk adjustable dari nilai tegangannya ini ya. Nah, ini kalau misalkan saya kurangi, nanti nilai dari pembacaannya dia akan berubah ya. Nah, itu dia jadi naik di nilainya 238 ya. Jadi kita bisa setting manual juga di sini melalui trimmer yang ada di sensor ZMPT101B-nya ini. Jadi tinggal disesuaikan dengan tegangan yang terbaca oleh AVO ya. Jadi dikalibrasi tegangan sama dari AVO, bisa dikalibrasi secara manual lewat adjustable dari trimmernya ini ya. Nah, nanti juga ada settingannya untuk kalibrasi dari sensornya lewat programnya. Nanti saya tunjukkan di programnya langsung ya, di Arduino-nya. Nah, di sini untuk controllernya seperti saya jelaskan menggunakan ESP32, dan untuk data yang digunakan menggunakan pembacaan data analog ya di pin 34 ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang saya akan tunjukkan untuk cara programnya ya, dan wiring dari programnya. Nah, di sini saya akan tunjukkan untuk cara wiringnya terlebih dahulu ya. Nanti untuk source code sama link dari wiringnya bisa teman-teman cek di deskripsi. Nanti saya taruh link downloadnya di deskripsi ya teman-teman. Jadi bisa langsung download dari deskripsi, nanti tinggal cek saja di deskripsi dari video ini ya. Nah, ini saya jelaskan untuk wiringnya. Ini ada gambar wiringnya. Nah, ini misalkan untuk ESP32-nya mau menggunakan ESP32 yang 30 pin atau 38 pin bebas, terserah. Di sini saya menggunakan LCD 16x2 I2C, di mana SDA-SCL-nya tinggal dihubungkan di pin 21 dan 22. Terus untuk VCC-nya di V-in, ground-nya di ground ya. Nah, ZMPT101B-nya untuk tegangannya, karena GPIO dari ESP32 ini 3,3 volt, makanya VCC-nya dihubungkan ke 3,3 volt ya. Karena ini pembacaannya data analog, jadi harus disesuaikan dengan tegangan yang bisa dibaca oleh ESP32 ya. Jadi sumber inputnya dari 3,3 volt, terus ini untuk outputnya ya, outputnya ini dihubungkan ke pin 34, terus groundnya dihubungkan ke ground ya. Nah, terus untuk pembacaan dari MCB-nya seperti ini ya. Jadi dari steker 220 volt dari sumbernya di seri ke MCB-nya, terus yang dari MCB satunya dimasukkan ke ZMPT101B ya. Dari netralnya tinggal langsung dikoneksikan ke sini ya. Nah, jadi seperti itu untuk cara koneksinya ya dari sensor ZMPT101B.
Nah, terus untuk program Arduino-nya tuh yang ini ya. Nah, ini tinggal dibuka, nanti programnya yang ini, terus kemudian ada beberapa library yang perlu diinstal ya. Jadi library dari ZMPT 101B sama library Blink-nya ya. Terus sama library LCD2C. Nah, cara installnya tinggal klik di sini. Di sini ada library manager. Tinggal ketik cari ZMPT 101B ya. Nah, di sini saya gunakan yang library-nya by Abduraik Pahmid ini. Nanti tinggal teman-teman install library-nya yang ini. Terus kemudian untuk yang Blink, tinggal ketikkan Blink. Nah, di sini saya gunakan yang by Volodymyr Semetsky ini ya, Blink-nya. Jadi teman-teman install yang ini. Nah, terus kemudian yang perlu diinstal yaitu library dari LCD2C ya. Di sini saya sediakan untuk library-nya, tinggal pilih tools, pilih sketch, terus include library, pilih add.zip library ini ya. Nah, terus masuk ke file yang sudah di-download ya. Nah, yang bagian library ini, terus kemudian ini diklik, lalu dipilih open ini ya. Nanti nggak muncul tulisannya library installed ya. Nah, kalau misalkan dari semua library-nya sudah berhasil diinstal, kita perlu kalibrasi untuk sensor ZMPT-nya terlebih dahulu ya. Tadi kan kita sudah install untuk library ZMPT. Berarti nanti di bagian file, lalu example, itu ada program untuk kalibrasinya ya. Cari yang ZMPT 101B, pilih calibrate ini ya. Nah, ini kita buka terlebih dahulu. Nah, terus kemudian ini tinggal kita ganti. Ini untuk pin yang digunakan dari sensornya, yaitu pin 34. Ini saya ganti 34 ya. Karena pin yang digunakan di ESP32-nya 34. Terus ini yang perlu kita ganti lagi, yaitu tegangan aktualnya terbacanya itu berapa ya. Jadi gunakan AVO. Diukur dulu untuk sumber tegangannya berapa. Nah, di sini saya ukur sumber tegangan saya 226 volt ya. Nah, jadi di sini saya tulis 226 ya. Kemudian tinggal di upload programnya. Pilih tools dulu, pilih board yang dipakai, ESP32, terus terbaca di COM berapa, kemudian tinggal di upload ya. Ini compiling. Nah, tinggal di upload sebelah sini. Jadi di compiling dulu, terus nanti hingga muncul untuk tulisan uploading ya. Ini masih compiling terlebih dahulu. Nah, kalau sudah muncul uploading seperti ini, dia tandanya sudah mulai untuk proses uploadingnya. Nah, kita tunggu hingga done uploading. Kalau misalkan di sini sudah done uploading, kita buka di serial monitor. Ya. Nah, pastikan di sini nilainya 115200, di sini juga 115200 ya. Nah, ini kita tunggu hingga selesai ya. Jadi dia akan mengkalibrasi terlebih dahulu untuk mencari nilai sensitivity value-nya ini ya. Nanti dari nilai sensitivity value-nya ini kita masukkan di bagian sini ya, sensitivity ini ya. Nah, nilainya sensitivity value-nya itu nanti kita copy, kita pastikan di sini ya. Jadi ini kita tunggu hingga proses kalibrasinya selesai ya. Nah, ini untuk tegangan voltage-nya, ini baru nilai sensitivity-nya ya. Nah, ini sepertinya untuk proses kalibrasinya sudah mau selesai ya. Nah, ini sudah selesai, ternyata terbaca untuk sensitivity-nya itu 661,75 ya. Nah, dari 661,75 ini kita copy nilainya 661,75. Kita copy lalu kita ganti di bagian sebelah sini ya. 66,75 diganti jadi 661,75 ya. Terus kalau misalkan sudah, teman-teman ganti juga untuk SSID password WiFi-nya juga ya. Sesuaikan dengan password yang akan dikoneksikan berapa passwordnya. Nah, terus kemudian kita perlu buat untuk tampilan dari Blink-nya ya. Jadi teman-teman bisa buka browser dan buka halaman Blink-nya terlebih dahulu. Nah, jadi ini saya sudah buka browser dan Blink-nya. Jadi teman-teman login terlebih dahulu. Kalau misalkan belum punya akun Blink-nya, teman-teman bisa buat akun Blink-nya terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya akan mulai. Jadi caranya tinggal klik developer zone ya. Terus pilih new template. Nah, name-nya ini misalkan saya kasih nama ZMPT 101B ini ya. Hardware-nya tetap menggunakan ESP32, jadi pilih ESP3, koneksi tipenya WiFi. Terus kemudian klik done ya di sini. Ya. Terus kalau misalkan sudah selesai, berikutnya kita masuk di web dashboard ini ya.
Nah, kita perlu membuat tampilan untuk pembacaan dari tegangannya ya. Nah, misalkan di sini saya beri nama voltage. Terus create data stream virtual pin ya. Di V0 data tipenya saya buat mau double, terus maksimal pembacaannya saya buat di 250 volt. Unitnya bisa diganti dengan satuan dari yang ingin dibaca ya. Satuannya dia kan berupa volt. Nah, diganti dengan volt. Kemudian tinggal pilih create ya. Terus tinggal di save. Nah, berikutnya kita buat untuk status dari MCB-nya ya. Dari label MCB-nya ini. Kita pilih setting. Nah, ini misalkan saya beri status ya. Terus create data stream virtual pin. Nah, ini saya beri nama status. Nah, data tipenya kita ganti di bagian string ya. Karena nanti yang muncul berupa tulisannya. Terus kemudian pilih create, terus tinggal di save. Ya, nah ini sudah berhasil dibuat untuk dua tampilannya. Kemudian ini tinggal pilih save. Nah, berikutnya kita masuk di device ya. Terus pilih klik new device. Terus pilih from template. Kita pilih choose template. Nah, terus ZMPT101B ini kita pilih yang sudah kita buat, lalu kita pilih create ya. Nah, nanti dia akan munculkan template ID, template name sama autogennya ya. Ini dipilih semua, select all, terus di Ctrl C, di copy. Nah, kemudian kita masuk di program Arduino-nya, baru kita pastikan di sebelah sini. Kita ganti semua. Nah, kemudian baru kita upload untuk programnya ya. Nah, ini kita tunggu hingga proses uploadnya selesai. Nah, ini proses uploadnya sudah selesai ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai untuk proses uploadingnya. Nah, sekarang kita akan cek di bagian halaman blinknya ya. Nah, bisa dilihat bahwa di sini sudah membaca untuk voltage yang terbaca berapa, terus statusnya MCB, oke. Nah, ini saya matikan MCB-nya. Nah, statusnya berubah menjadi MCB trip ya. Nah, jadi seperti itu untuk tutorialnya. Nah, jadi cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kapasitor. Bye-bye.